Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 7? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap menjaga kesehatan kalian ya anak-anak ya. Oke, pada kesempatan hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar surat apa anak-anak? Ya, surat pribadi. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan mengajarkan tentang surat dinas atau surat resmi. Nah, apa itu surat dinas dan surat resmi? Di sini ada dua pendapat. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Yang kedua, ada yang mengatakan surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perorangan atau ke instansi lainnya yang berisi hal-hal kedinasan. Seperti itu ya nak ya. Kalau kemarin kalian surat pribadi itu berisikan tentang pribadi antar kalian kepada orang tua, kepada teman, sahabat, om, tante. Kalau di sini surat dinas atau surat resmi adalah surat antar instansi atau lembaga. Contohnya apa? Surat apa? Misalnya surat pemberitahuan tentang akan diadakannya PTS, akan diadakannya ujian semesteran. Nah, itu kan berarti pemberitahuan dari sekolah. Sekolah itu berarti instansi pendidikan. Itu seperti itu. Atau di RT kalian, dari RT. Nah, instansinya RT, lembaganya RT. Ya kan? Akan diadakannya apa? Kerja bakti, bakti sosial, posyandu, dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan surat dinas atau surat resmi, itu contohnya. Oke, sudah dicatat nah, harus dicatat ya. Yang selanjutnya, ciri kebahasaan surat dinas. Ciri kebahasaan surat dinas, satu adalah pilihan kata sapaan bersifat formal. Contohnya bersifat formal apa? Misalnya sapaan kepada orang tua, bapak, ya kan? Yang terhormat bapak, ibu, tuh, saudara. Kalau dalam surat pribadi kan boleh mengatakan kamu, saya, atau bahasa premannya kalian menggunakan kata gue, lu gitu, boleh ya kan? Itu kalau dalam surat pribadi. Tapi kalau surat dinas tidak boleh. Surat dinas harus menggunakan kata sapaan formal. Bapak, saya, atau bapak, ibu, saudara, itu formal. Lalu bahasa ragam baku. Nah, bahasa ragam baku. Baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Meskipun itu suratnya untuk ke daerah, ya kan, misalnya dari Jakarta ke daerah, tetap menggunakan bahasa ragam baku, bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Kalau menggunakan bahasa daerah, berarti itu bukan menggunakan ragam baku. Paham ya nak ya? Lanjut, ciri-ciri surat dinas. Berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Kedinasan bersifat resmi. Contohnya tadi apa? Nah, misalnya dari sekolah akan memberitahukan akan diadakannya PTS, akan diadakannya ujian. Nah, itu kan berarti berurusan dengan kedinasan. Atau misalnya kalian akan mengadakan pentas seni. Nah, berarti kalian meminjam, ya kan, meminjam gedung atau meminjam ruangan. Nah, itu harus berurusan dengan kedinasan, harus ada resmi karena antara lembaga kepada lembaga. Harus ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi. Nah, lembaga kepada lembaga berarti di sini harus ada nama instansinya. Boleh instansi pendidikan,
kemasyarakatan, kesehatan, itu boleh. Berkaitan dengan topik kedinasan, seperti tadi Ibu katakan surat rapat. Surat rapat misalnya, sekolah mengundang orang tua murid untuk akan diadakannya rapat di sekolah. Nah, itu juga surat rapat. Atau di RT kalian akan diadakannya rapat. Ya kan? Bapak dan Ibu misalnya akan diadakan rapat di RT 05, RW 07 misalnya, itu boleh. Atau permohonan maaf. Nah, surat permohonan maaf seperti apa? Misalnya permohonan maaf ketika kalian akan mengadakan pentas seni. Nah, pentas seni ternyata di daerah kalian atau di RT kalian itu pentas seninya membuat kegaduhan. Nah, kalian memberikan surat permohonan maaf kepada warga bahwa maaf telah mengganggu ketenangan Bapak Ibu karena akan diadakannya pentas seni di sekitar sini. Nah, itu namanya permohonan maaf. Balasan lamaran pekerjaan, izin tidak masuk, kalian misalnya izin tidak masuk sekolah atau orang tua kalian izin tidak masuk kerja, itu bisa. Izin menggunakan tempat tadi bisa dan sebagainya. Menggunakan bahasa baku yang resmi. Nah, menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan kaidah bahasa. Itu ya, Nak ya. Paham ya? Sekarang struktur surat dinas. Struktur di sini satu kepala surat diisi dengan nama lembaga. Nama lembaga itu apa? Nah, tadi lembaga sekolah berarti misalnya sekolah SMP MTS Darussalam. Nah, berarti menggunakan huruf besar semuanya. Nah, ada alamatnya, misalnya Jalan Muhammad Kafi 2, nomor 28, Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, itu boleh. Itu seperti itu. Itu masuk ke dalam kepala surat. Nomor, tanggal, nah, jumlah lampiran berisi inti tujuan surat. Nomor surat, nah kalian membuat surat tembaga itu sudah berapa? Nah, dinomori suratnya untuk apa? Untuk nanti meriksa. Benar nggak? Misalnya kalian sebagai sekretaris OSIS telah membuat surat tentang peminjaman barang OSIS, ya kan? Barang OSIS MTS Darussalam misalnya. Jadi dari SMP Darussalam, OSIS SMP Darussalam meminjam barang OSIS MTS Darussalam, benar tidak? Nah, dilihat suratnya nomor berapa. Itu ada nomornya. Tanggal pembuatan surat. Penulisnya terdiri dari tanggal surat, bulan ditulis dengan menggunakan huruf ya. Huruf depannya menggunakan huruf kapital. Jumlah lampiran. Nah, jumlah lampiran apa? Kalian mengirim surat atau membuat surat itu berapa lembar? Adakah lampirannya? Ya kan? Adakah informasi tambahan dari surat tersebut? Kalau tidak ada, berarti tidak ada lampiran. Tujuan suratnya, untuk apa kalian membuat surat? Seperti itu. Nah, tujuan surat nanti saling berkaitan dengan isi surat. Alamat yang dituju. Yang terhormat, kepada, ya kan, di tempat atau di kota. Salam pembuka dengan hormat, boleh, ya kan, atau assalamualaikum, boleh. Lalu pembuka isi surat. Pembuka isi surat apa? Beda ya dengan salam pembuka. Pembuka isi surat misalnya, dengan datanya surat ini sehubungan akan diadakannya. Nah, itu adalah pembuka isi surat. Inti surat, maksud surat tersebut untuk apa? Itu. Penutup surat, terima kasih atau atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, itu penutup surat. Salam penutup, kalau di atas salam pembukanya dengan hormat, berarti salam penutupnya menggunakan hormat kami. Tapi kalau salam pembukanya assalamualaikum, salam penutupnya
Wassalamualaikum. Selanjutnya, mengetahui orang yang dapat memperkuat. Memperkuat itu yang bertanggung jawab, ya kan? Selain yang bertanggung jawab adalah yang menulis surat. Nah, biasanya yang menulis surat itu adalah bisa ketua, ya kan? Kalau yang mengetahui itu berarti pimpinan. Misalnya kalau dari sekolah, kegiatan tadi pentas seni. Nah, yang tanda tangan, yang mengirim surat itu adalah panitia yang tanda tangan, yang di sebelah kanan. Yang sebelah kiri berarti adalah kepala sekolah, karena yang dapat memperkuat surat tersebut. Itu maksudnya. Nah, di sini ada contohnya, bisa dilihat. Mana yang termasuk kop surat? Kop surat itu yang di atas. Panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Itu adalah kop surat. Ya, ditulis menggunakan huruf kapital semua. Tidak boleh kalian tulis menggunakan huruf kecil, jadi harus kapital. Tuban itu ada alamat kotanya. Nomor _208 garis miring PKP. PKP itu apa? Singkatan dari kegiatan. Nah, di sini panitia kegiatan perkemahan disingkat menjadi PKP. Garis miring lagi SMP MH. Apa itu? Nah, nama lembaganya SMP Mutiara Harapan disingkat. Garis miring 11 Romawi. 11 Romawi apa? Berkaitan dengan nama bulan. Nah, di sini tanggal suratnya berkaitan dengan bulan tanggal surat. Tanggal suratnya bulannya bulan apa? November. November berarti bulan apa? Bulan ke-11. Ditulis 11 Romawi. Garis miring 2018. Itu berarti tahunnya. Itu yang dinamakan nomor surat. Lalu lampiran. Di sini ada satu berkas, berarti surat ini ada tambahan informasi, ada lampirannya, ada satu berkas. Kalau tidak ada tambahan informasi, hanya suratnya satu lembar saja, berarti lampirannya di strip, ya, berarti tidak ada lampiran. Hal permohonan izin. Apa permohonan izin? Kita lihat nanti isinya. Betul nggak isinya tentang permohonan izin? Itu. Tanggal surat, tanggal 23 November 2018. Tanggal kalian menulis surat, 23 November, ditulis huruf ya 2018. Jadi tidak boleh kalian menulisnya 23 11 2018, nggak boleh. Atau 23 strip November strip 2018, tidak boleh juga. Jadi tidak menggunakan tanda baca. Jelas ya, paham ya? Yang terhormat, Wali Murid Sofia Nazila di Tuban. Alamat yang dituju. Kemudian dengan hormat adalah salam pembuka. Dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan. Nah, ini ya. Nah, ini termasuk apa? Pembuka isi. Paham ya? Jelas ya? Lalu, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 sampai dengan 6 Desember 2015 di kawasan Pantai Kelapa, Tuban. Oleh karena itu, kami memohon kepada Bapak Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan persami tersebut. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan jadwal kegiatan. Oh, berarti di sini ada jadwal
kegiatan, ada lampiran. Makanya di lampirannya ditulis 1 berkas. Berarti ada lampirannya. Lalu benar tidak halnya tentang izin isinya? Betul. Di sini tentang izin untuk anak mengikuti persami. Sama berarti antara hal dan isi surat itu harus sama. Jelas ya? Terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu. Itu adalah penutup isi surat. Jelas ya? Lalu, mengetahui kepala sekolah berarti dia adalah orang yang dipertanggungjawabkan. Kemudian, hormat kami. Salam penutup. Salam penutup. Di sana salam pembukanya dengan hormat. Salam penutupnya hormat kami. Lalu penulis suratnya siapa? Ketua panitia. Paham ya anak-anak ya? Semoga paham ya. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Semoga kalian paham. Materi sudah kalian tulis semuanya. Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Kerjakan tugas sesuai perintah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Selamat mengerjakan tugas ya. Kerjakan tugas link. Ibu yakin kalau kalian melihat YouTube ini pasti nilai kalian di atas 8. Banyak yang dapat 10. Kalau yang dapat 0 berarti kalian tidak melihat YouTube. Ibu tahu itu. Ya, kalau kalian tidak melihat YouTube pasti jawabannya 0. Hasilnya 0. Tapi kalau yang jawab kalian jawabannya hasilnya nilainya 8, 10, pasti kalian melihat YouTube Ibu. Karena materi yang Ibu tulis sekarang di YouTube Ibu tulis juga di soal. Paham ya? Yuk, terima kasih. Bye-bye.